Sidang lanjutan terdakwa Irjen Napoleon Bonaparte di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghadirkan ex-Panglima FPI Maman Suryadi sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan kekerasan terhadap YouTuber MKC pada hari ini Kamis 14 Juli 2022. Dalam sidang ini, JPU juga menghadirkan satu saksi lain bernama Dedi Wahyudi. Dan sebagai apa Dedi Wahyudi ini, kami sudah terhubung dengan rekan Fandi Permana, reporter Tribun News. Silakan dengan laporan Anda. Ya baik, selamat sore Tribuners dan Dea di studio. Pada hari ini, hari Kamis 14 Juli 2022 dilanjutkan sidang terhadap perkara kasus dugaan penganiayaan terhadap YouTuber Muhammad KC atau MKC dengan terdakwa Irjen Napoleon Bonaparte, di mana pada hari ini merupakan agenda sidang yang beragendakan untuk masih penghadiran saksi dari jaksa penuntut umum, di mana ada dua saksi, yakni ex Panglima Laskar FPI Maman Suryadi dan juga Dedi Wahyudi, dan keduanya merupakan saksi yang sama-sama menghuni rutan Bareskrim Polri, di mana saat peristiwa penganiayaan itu terjadi, mereka menyaksikan penganiayaan terhadap MKC yang terjadi pada 21 Agustus 2021 lalu. Dan ada fakta menarik dalam sidang kali ini, di mana salah satu saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum mencabut keterangannya yang sudah tertuang dalam berita acara pemeriksaan dalam penyidikan di Bareskrim Polri, yaitu dari saksi Maman Suryadi. Adapun alasan Maman mencabut keterangannya atau mencabut BAP-nya, diantaranya Maman merasa tertekan dalam pemeriksaan oleh penyidik yang sudah dilakukan selama 3 kali. Selain itu juga atas pencabutan ini, Irjen Napoleon juga langsung mengkonfirmasi dan juga merespon apa alasan dari pencabutan BAP tersebut. Tadi di dalam persidangan disebutkan bahwa Irjen Napoleon menanyakan langsung kepada Maman apakah dia menyaksikan langsung dari kasus penganiayaan, di mana terdakwa Napoleon disebutkan melumuri kotoran terhadap korban, yaitu Muhammad KC. Dan Maman Suryadi hanya menjawab bahwa dia bilang saya telah mencabut BAP. Tidak sampai di situ, Napoleon Bonaparte lalu mengklarifikasi lagi terkait dengan pencabutan BAP tersebut dengan menanyakan dalam BAP tangan kanan memegang kotoran, memukul dengan mendorong keras hingga kepala MKC membentur dinding hingga melumuri kotoran tersebut sebanyak 2 kali. Dan langsung dijawab oleh Maman Suryadi bahwa tidak ada kronologi peristiwa itu. Kemudian Maman kembali menyatakan bahwa pencabutan BAP-nya dalam persidangan kali ini, dia menyatakan bahwa saya mencabut BAP saya karena waktu saya dipanggil dan di BAP sebanyak 3 kali saya merasa ada tekanan, dan saya akan menyampaikannya dalam fakta persidangan hari ini. Atas pernyataan itu, Napoleon juga bereaksi bahwa ia masih mengkonfirmasi ulang terkait dengan pernyataan Maman tersebut dengan menyebutkan, padahal tadi sudah disampaikan oleh JPU atas pernyataan jaksa bahwa saudara mengatakan saya hanya melumuri, tidak memukul. Terhadap perbedaan ini apa sikap saudara? Tanya Napoleon terhadap Maman Suryadi, dan Maman lagi-lagi menjawab saya mencabut BAP. Dan selain itu juga dihadirkan barang bukti terkait dengan dugaan penganiayaan tersebut, di antaranya ada kain pel dan juga ember yang sengaja ditunjukkan oleh jaksa untuk memperkuat keterangan Maman Suryadi sebagaimana yang sudah tertuang dalam BAP. Dan dalam sidang kali ini juga Maman juga memastikan bahwa ada fakta terbaru terkait dengan
dugaan Irjen Napoleon melakukan atau melumuri kotoran terhadap MKC, di mana tadi Napoleon juga bertanya, kemudian tadi di BAP menyebutkan saya melumuri kotoran sendirian tanpa dibantu orang lain, apakah itu betul? Dan langsung dijawab oleh Maman bahwa dia mengaku bahwa peristiwa itu dilakukan sendiri oleh Napoleon Bonaparte, yang artinya tidak ada orang lain atau yang membantu memegangi CC dalam kasus dugaan penganiayaan yang terjadi di Baris Krim. Dan rencananya sidang lanjutan juga akan dilanjutkan pada minggu depan atau 21 Juli 2022, di mana rencananya agenda tersebut akan menghadirkan saksi dari Irjen Napoleon Bonaparte. Ya. Baik, Tribuners, rekan Fandi sudah juga mendapatkan keterangan dari Irjen Napoleon Bonaparte selaku terdakwa. Berikut keterangannya. Jadi begini, sebagus-bagusnya rekayasa itu akhirnya juga lambat laun akan tercium bau busuknya. Apalagi kalau rekayasa itu dibuat abal-abal kacangan. Kayak begini. Ini semakin menurunkan integritas kepercayaan publik kepada proses penyidikan yang dilakukan oleh Baris. Dan ini berlanjut terus bisa. Sampai hari ini sudah 7 orang saksi mencabut dan membatalkan keterangan yang diberikannya di BAP yang merugikan saya. Ini sebenarnya ada apa sih? Yang satu tidak melakukan dijeblos-jebloskan, yang lain mungkin ditutup-tutupin, katanya media, katanya publik. Ya, jangan begitu, jangan zalim, jangan kejam, karena Pak Allah tidak tidur. Akan lebih dipermalukan kalau begitu terus berjalan. Ya, pelan-pelan sudah mulai terungkap. Jadi saya yakin bangsa Indonesia, netizen, publik itu cerdas dalam melihat bagaimana peristiwa yang sebenarnya terjadi, bisa mencium. Tidak perlu ilmu tinggi-tinggi untuk begini, untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran nyata. Ya. Aksi yang sudah diajukan di JPU kan cenderung meringankan, Jenderal. Bukan cenderung meringankan, memang sangat meringankan. Seperti asasi ada charge. Ya, terus berarti dari pihak Jenderal sendiri ada kemungkinan ada saksi perlu menghadirkan saksi ada cat, atau itu sudah cukup? Kalau itu sudah banyak seperti itu, ngapain lagi saya membela diri? Saya juga nggak membela diri. Apa yang saya lakukan dari awal saya sebutkan. Yang tidak saya lakukan nggak mau. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.